Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita akan masuk ke video berikutnya terkait dengan grafologi yang saya sebut sebagai episode ketiga. Ya, bagi teman-teman yang belum melihat video-video saya sebelumnya, silakan segera lihat dulu tayangan video saya dua video sebelumnya terkait dengan grafologi. Yang pertama terkait dengan tanda tangan, yang kedua terkait dengan huruf T. Nah, itu akan membantu teman-teman untuk memahami untuk episode 3 kali ini. Nah, walaupun secara episode saya sekarang ini adalah video untuk mengulas secara kaidah dalam kita melakukan penelitian atau melakukan interpretasi terhadap tulisan tangan di ilmu grafologi itu sendiri. Ya, jangan lupa. Nah, nanti silakan di sini lihat video saya. Nanti di situ ada banyak sekali video-video saya yang lainnya juga, tapi kita akan fokus di video ini adalah tentang grafologi ya. Saya akan coba share terkait dengan materi saya. Ini terkait dengan grafologi. Ya, sudah ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bagaimana sih grafologi itu dapat terbaca atau tulisan tangan teman-teman itu bisa terbaca. Ya, saya lanjutkan. Jadi begini teman-teman. Kalau teman-teman lihat secara fisiologi, tulisan tangan itu kan saya sudah info di dua video saya sebelumnya bahwa berasal dari otak ketika gambaran mental dari huruf dan kata itu terbentuk, teman-teman. Sinyal untuk mencoba menduplikasi gambar mental dikirim ke lengan dan tangan ya, lengan dan tangan melalui otot-otot dan sistem saraf nih. Jadi dari otak turun kepada tangan dan lengan. Kemudian dari situlah kita akan menghasilkan tulisan tangan. Ya, begitu caranya. Kemudian ketika seorang bayi lahir yang dilengkapi dengan dasar tertentu, kemampuan-kemampuan otomatis dapat bernafas, menangis, menyedot, menggerakkan anggota badan secara acak, itu juga berdasarkan dari kemampuan otot memerintahkan kepada otak memerintahkan kepada para otot ada di lengan atau dengan kaki atau di manapun leher dan badan untuk menggerakkan badan secara acak gitu ya. Dan kemudian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lebih kompleks, biasanya bayi memang harus belajar. Kita pun sekarang tetap harus belajar kan untuk bagaimana menghasilkan gambar yang bagus, menghasilkan hasil karya yang baik kan kita berlatih, berlatih dan berlatih. Dan pola yang dibentuk itu akan disimpan di otak. Kemudian itu akan bisa sebagai perpustakaan pribadi diri kita yang di dalam otak sehingga apabila kita ingin menampilkan kemudian kita tinggal meminta untuk otak mengeluarkan kembali sehingga pesan itu akan tersampaikan dan berjalan kembali kepada sistem saraf yang ada di otot sehingga menghasilkan gerakan-gerakan tertentu atau kita lebih menyebutnya sebagai perilaku begitu teman-teman. Nah, ada contoh menarik, kalau teman-teman tidak percaya, silakan coba teman-teman tuliskan nama teman-teman menggunakan tangan kanan, ya, kemudian nanti dengan tangan kiri Anda, dan kemudian dengan mulut. Coba tulis. Misalkan saya nulis, Adit, gitu ya, Aditya, kemudian tangan kiri, Aditya. Kemudian pakai mulut nih, pensil saya taruh di mulut, kemudian saya tulis Aditya, begitu. Lihat hasilnya. Coba dulu. Kalau tidak coba gimana teman-teman tahu gitu ya. Ada yang menarik karena setelah teman-teman nanti mencoba, setidaknya gerakan dari tangan kanan, tangan kiri dan mulut itu akan menyerupai dengan tulisan asli tangan kita. Misalkan tangan kita terbiasa menulis dengan tangan kanan ya, maka tangan kiri dan mulut secara tidak sadar otak akan memerintahkan kepada tangan kiri dan mulut kita untuk menyerupai tulisan tangan yang dibuat oleh tangan kanan Anda. Coba aja ya. Oke, nanti silakan coba kalau yang belum. Silakan dicoba aja karena saya ingin sampaikan bahwa semua gerakan tangan itu sebenarnya juga digerakkan oleh otak. Makanya kenapa di video saya sebelumnya saya cerita bahwa para pada seorang prajurit yang militer kemarin saya sampaikan bahwa cacat tangan atau terpaksa diamputasi karena peperangan, dia menggunakan kakinya untuk menulis kembali, ternyata tulisan tangannya menyerupai, walaupun tidak mirip 100% ya, tapi menyerupai tulisan tangan yang dilakukan oleh tangan kanannya sebelum dia tidak mempunyai tangan. Begitu. Sebelum dia akhirnya tangannya diamputasi. Jadi tulisan tangan aslinya dia itu menyerupai. Begitulah. Jadi mau tidak mau memang sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ilmu grafologi ini keakuratannya memang luar biasa ya, 80 sampai 90% gitu. Tapi jangan lupa teman-teman, tulisan tangan pun akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya cedera kayak tadi tangan ya, kemudian penyakit, gemetar gitu ya, pengobatan,
sehingga membuat otot-otot motorik tidak bisa bergerak dengan lancar. Obat-obatan, alkohol, stres mungkin, atau alat permukaan status yang dibuat, mejanya teman-teman, itu kan juga mempengaruhi ya. Alat tulis dan juga percobaan untuk menyamar. Yang dulu saya bilang bahwa seakan-akan teman-teman tuh akan membuat tulisan tangan palsu. Makanya kenapa yang menarik pada saat film, mungkin teman-teman pernah lihat ya, Catch Me If You Can. Nanti coba nih, teman-teman browsing film itu. Itu bercerita bagaimana keahlian seorang digambarkan oleh karakternya Leonardo DiCaprio, bahwa dia bisa meniru tulisan tangan seseorang, sehingga dia bisa pergi kemanapun dengan menggunakan cek yang dia palsukan. Dan FBI di situ menariknya, itu menginvestigasi tidak main-main teman-teman. Betul-betul mencari sampai ketahuan dan akhirnya si orang itu tertangkap, karakter itu tertangkap dan akhirnya justru di masa dia penangkapan itu diminta untuk membantu FBI. Karena apa? Karena memang untuk mengetahui tulisan tangan asli atau tidak itu kita harus belajar banyak di situ, ya. Oke, kita lanjut nih. Grafologi mind map itu bisa menggambarkan apa aja sih? Ya, nih di sini saya sampaikan bahwa pertama adalah fears. Bicara masalah ketakutan. Apapun yang teman-teman ketakuti atau teman-teman yang khawatirkan biasanya ada di situ. Kemudian thinking. Bagaimana teman-teman berpikir masa depan, masa lalu, masa sekarang, dan bagaimanapun teman-teman bergerak. Itu semua biasa tergambarkan di tulisan tangan. Kemudian yang ketiga adalah aptitude. Ya, sebagian orang menyebut ini suatu bakat. Juga akan terlihat di dalam tulisan tangan. Dan ini bisa sangat membantu teman-teman. Biasa anak kecil bisa kita lihat bakatnya apa sih. Nah itu dari tulisan tangan juga kita bisa melihatnya. Kemudian yang keempat adalah self concept. Konsep diri ini biasanya akan membentuk bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, bagaimana dia juga bertutur kata, berperilaku, itu akan terlihat di tulisan tangan juga. Kemudian yang kelima adalah defenses. Ya minimal teman-teman akan tahu lah bagaimana cara dia melindungi dirinya, bagaimana dia berhadapan dengan orang yang mungkin dia tidak suka, orang yang dia sukai, orang yang mungkin dia tidak pernah ketemu, itu kelihatan dari tulisan tangannya, bagaimana dia berperilaku seperti itu. Itu akan terlihat dari tulisan tangan ini. Kemudian yang keenam adalah emotion ya. Bagaimana emosi ini menjalin hubungan atau berinteraksi dengan beberapa karakter orang-orang di luar sana. Apakah yang saya bilang tadi ketemu dengan orang lain senang apa enggak, itu kan ketahuan. Ketemu dengan orang ini justru bad mood atau tidak, itu kan kelihatan dari tulisan tangan itu. Dan bagaimana kita berperilaku terhadap orang ini juga kita bisa melihatnya dari tulisan tangan. Kemudian 7, dorongan-dorongan, drive-nya. Seperti apa? Apa yang membuat dia bergerak? Apa yang membuat dia tertarik untuk mengambil jurusan ini? Apa yang membuat dia tertarik untuk mengambil karir ini? Itu akan terlihat di tulisan tangan juga. Kemudian productivity, ya. Bagaimana orang ini pencapaian targetnya? Semakin bisa orang sales ya. Apakah dia memang semangat, produktif, atau memang dia karena malas-malasan? Itu juga bisa kelihatan dari tulisan tangan ini. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang terlihat di tulisan tangan? Nah, maksudnya di sini adalah apa yang perlu kita perhatikan pada saat kita ingin melakukan interpretasi tulisan tangan. Bagaimana teman-teman akan melihat tulisan tangan itu dan membacanya sehingga teman-teman bisa melihat bahwa orangnya seperti apa. Begitu ya. Pertama adalah yang teman-teman harus perhatikan adalah margin. Margin adalah letak dia ada di mana. Bagian sebelah kertas, apakah di sebelah kiri, sebelah kanan, atas atau bawah, gitu ya. Kalau ke kanan biasanya orang akan menyebutnya dia akan suka berinteraksi dengan orang lain atau dia senang ketemu dengan orang. Tapi kalau ke kiri dia masih ada tarikan dengan keluarganya, dia masih individualis misalkan, berhubungan dengan orang lain. Kemudian daerah dalam tulisan. Nah, daerah ini biasanya ada zonanya, ada zona tengah, atas, bawah. Teman-teman bayangkan kalau dulu kita belajar tulisan tangan ya, huruf B aja misalkan. B kalau misalkan kita tulis kan dia ke atas dulu tuh, baru perutnya ada di zona tengah. Ya, kalau P kebalikannya, teman-teman tulis P-nya dulu, kemudian turun ke bawah, itu kakinya atau ekornya itu akan berada di zona bawah. Dan itu akan menyimpulkan macam-macam teman-teman. Zona atas itu tentang intelektual, bagaimana dia melihat visi misinya ke depan seperti apa. Kemudian tengah itu bagaimana dia berpikir akan dunianya dia sekarang dan bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang yang saat ini. Dan yang ke bawah biasanya hal-hal yang dia pendam, hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan dasarnya dia. Semakin dia menonjol di atas ya berarti dia ingin keluar, visinya ingin dia tunjukkan. Tapi kalau dia ada di tengah berarti dia sangat berhubungan dengan orang-orang saat ini atau bagaimana dia hidup di saat ini. Bagaimana sekarang, bagaimana besok. Kalau dia berada zona bawah,
lebih banyak misalkan ya tulisan tangannya, ya berarti dia ada suatu hal yang dipendam nih. Apakah kebutuhannya belum terpenuhi atau memang dia sangat ingin memenuhi itu dulu yang kebutuhan mendasarnya dia. Kemudian yang ketiga, kemiringan tulisan. Teman-teman bisa melihat ya, kalau tulisan itu ada yang tegak gitu ya, ada yang miring ke kanan, ke kiri gitu ya. Itu juga ada artinya teman-teman. Semakin dia ke kanan, misalkan kita dari kiri kanan ya, kalau orang Indonesia kan biasanya nulis dari kiri kanan. Kalau semakin ke kanan, berarti dia ada keinginan untuk berhubungan dengan dunia luar. Dia siap. Ya, bagian kalau teman-teman berbicara dengan orang lain. Kalau dia maju seperti ini, teman-teman akan melihat bahwa oh dia ada antusiasmenya. Dia sangat senang berhubungan dengan kita kalau berbicara. Tapi kalau dia biasa-biasa aja, misalkan dia jaga jarak, teman-teman juga pasti akan berpikir, ini pasti ada sesuatu nih, dia menjaga jarak dengan saya. Apalagi dia ada ke belakang. Terus kemudian tangannya sedakap seperti ini. Nah, itu berarti juga ada sesuatu tuh di dirinya. Berarti dia membuat barrier di situ. Dia akan membuat suatu jarak supaya dia tidak terlalu dekat dengan orang yang diajak bicara. Kemudian garis dasar, teman-teman. Garis dasar itu biasanya maksudnya adalah kalau teman-teman menulis, dilihat apakah semakin kalau tidak ada garisnya ya, biasanya kalau kertas folio bergaris ada ya, tapi kertas HVS, kertas yang buat fotokopi itu ya, yang 4 letter gitu ya, atau 4, itu kan biasanya kan nggak ada garisnya. Kalau teman tulis itu, seperti apa tuh teman-teman lihat? Semakin naik ke atas, biasanya orangnya memiliki ambisi atau target ingin dicapai gitu. Tapi semakin dia tenang di bawah, dia biasa-biasa aja. Keinginan pada saat itu ya biasa-biasa aja. Tapi semakin dia ke bawah, mungkin dia agak malas atau dia agak ada sesuatu yang dia membuat dia tertekan, yang semakin ke bawah. Semakin ke bawah, semakin miring. Nah, itu bisa dilihat dari situ, garis dasarnya. Tapi kalau semakin ke atas, hati-hati. Jangan-jangan terlalu punya angan-angan atau keinginan yang sebenarnya sangat tinggi sekali, tapi nggak mungkin dicapai. Kemudian ukuran huruf. Ukuran huruf ini sebenarnya teman-teman tidak usah susah berpikir. Semakin dia kecil atau semakin dia dibesar, itu biasa berpengaruh terhadap bagaimana dia berhubungan dengan dunia luar. Begini maksudnya. Kalau semakin dia besar tulisannya, berarti dia ingin dilihat. Wow, ini nih saya, gitu ya, ingin dilihat oleh orang lain. Tapi semakin dia kecil, bukan berarti dia tidak ingin dilihat orang lain, tapi mungkin dia fokusnya berbeda. Dia orangnya mudah konsentrasi, dia akan fokus terhadap satu hal sampai dia selesai, gitu ya. Bukan berarti kebalikannya. Tapi ada beberapa orang yang memang semakin kecil berarti dia dianggap tidak pede karena dia banyak berhubungan dengan data, begitu. Tapi bukan berarti menjadi hal yang dia nggak punya kepercayaan diri nih, bukan, belum tentu juga. Karena itu ada hal yang harus kita bandingkan dengan bentuk-bentuk yang lain. 1, 2, 3, 4 ini seperti apa? Margin seperti apa? Daerah dalam tulisannya gimana? Kemiringan tulisan seperti apa? Dan garis dasar seperti apa? Ya. Selanjutnya, spasi. Spasi ini teman-teman. Teman-teman menulis kata. Misalkan, saya pergi ke sekolah. Tapi rapet gitu ya. Wah, berarti teman-teman ada sesuatu yang terikat nih dalam soal itu. Dan agak susah untuk melepas keinginannya, melepas apa lagi ya, banyak hal lah. Ada sesuatu yang ditahan di situ. Terus semakin rapat atau semakin rendah itu juga bisa berhubungan begitu. Itu kan dilihat. Kemudian tekanan tulisan teman-teman. Biasanya nih teman-teman kalau misalkan ada kertas begini ya misalkan ya, terus tangan nih tulis gitu. Kemudian di bawahnya teman-teman akan melihat bahwa berasa menekan gitu di belakangnya. Nah, berarti dia ada sesuatu hal tuh, dia sangat serius dengan hal itu, dia punya ambisi yang sangat kuat di situ, karena membekas di belakangnya. Tapi semakin dia ringan ya biasa-biasa aja sebenarnya. Teman-teman bisa merasakan seperti ini. Satu contohnya, ya itu cara kita juga melihat. Kemudian bentuk huruf ya tadi saya sampaikan di video saya sebelumnya, bagaimana huruf T misalkan gitu ya, itu juga bisa mempengaruhi dan ada artinya macam-macam. Bagaimana huruf A terbuka, huruf A tertutup, huruf O tertutup, terbuka, itu juga ada artinya semuanya. Ya. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini, saya akan coba minta teman-teman, kalau misalkan ada yang mau hadiah dari saya akan berikan satu buku terkait dengan grafologi. Ini janji saya. Kalau teman-teman bisa membuat satu penilaian dari tulisan tangan yang ada di sini nih, silakan kirim ke inbox ya. Kemudian saya kirimkan email ke saya. Orangnya seperti apa sih? Nah, bagi orang yang benar nanti akan saya berikan buku free, satu buku tentang grafologi untuk teman-teman belajar lebih lanjut ya. Dengan aturannya adalah yang sebelumnya teman-teman. Jangan lupa yang ini 8 gitu ya. Teman-teman silakan dia orangnya seperti apa di tulisan tangan ini sehingga nanti setelah itu teman-teman bisa mendapatkan hadiah dari saya. Satu orang yang beruntung akan saya berikan buku untuk teman-teman. Ya, menarik kan? Oke. Jangan melihat di video saya sebelumnya ya. Ada beberapa video yang sebelumnya sudah saya sampaikan orangnya seperti apa. Tapi di luar itu jangan sama. Kalau sama aja bohong. Teman-teman tinggal menyalin. Justru teman-teman kalau ada punya ide lain silakan disampaikan orangnya seperti apa.
di tulisan tangan seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tunggu ya. Kalau ada yang berani, silahkan kirim ke email saya dan sampaikan terkait dengan orang ini seperti apa, bikin paragraf gitu ya, sehingga teman-teman bisa belajar bareng dengan saya. Oke, terima kasih atas atensinya, mau nonton video ini sampai dengan akhir dan tunggu video-video saya selanjutnya dan juga tunggu pemenang untuk kali ini, video kali ini ya. Satu orang yang beruntung akan mendapatkan buku tentang grafologi dari saya. Oke? Jangan lupa silakan saksikan video-video saya sebelumnya dan juga video-video saya yang lainnya. Kemudian kalau teman-teman suka silakan subscribe, like dan share kepada teman-teman yang lain. Kemudian teman-teman juga bisa membantu teman-teman lain untuk belajar terkait dengan grafologi ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.